siap ya. Oke, selamat datang di Door to Door Podcast. Kali ini kita berkunjung ke kota tetangga nih, ada di Purbalingga. Dan kita sekarang ada di pusat batiknya Purbalingga, yaitu Wastra Lingga. Dengan ini Ketua Wastra Lingga ya? Ya, kebetulan saya sebagai Ketua Wastra Lingga. Namanya siapa, Pak? Nama saya Eka Mulyono, berasal dari desa Gambarsari, Kecamatan Kemangkon, RT 4 RW 2, Purbalingga. Berarti Bapak juga selaku pembatik juga ya? Betul, saya pelaku pembatik. Dari tahun berapa, Pak? Batik. Kalau saya mengawali batik itu, Mas Andika, itu dari tahun 2007. 2000. Lama ya? 2007, lumayan lama. Sudah lebih dari 10. Iya, 10 tahun. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, baik itu tantangan dari keluarga sendiri ataupun dari teman-teman kayak gitu. Banyak, intinya ya banyak perjuangan lah di dalam batik itu sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya. Kalau ini Pak, saya tuh penasarannya ini, pertama kali kenal batik itu dari mana atau dari siapa, Pak? Awal mula itu tahun 2007 itu saya kan aslinya kan karyawan pabrik ya, karyawan pabrik di salah satu perusahaan kayu di Purbalingga. Gitu. Nah, selama 3 tahun itu bertahan di pabrik kayu, tapi tahun-tahun terakhir, tahun ketiga itu saya kebetulan kenal dengan beliau, Mas Yoga atau Pak Yoga Prabowo. Beliau itu sebagai ketua Forum Perajin Batik Purbalingga atau FPPB sampai sekarang. Nah, saya kenal beliau satu bagian kebetulan, satu bagian kenal. Nah, beliau itu memang basicnya itu dulu pernah kuliah di Jogja, terus di sana juga Dilala itu ngekos di lingkungannya itu lingkungan pembatik, juragan batik kayak gitulah. Nah, itu katanya beliau Mas Yoga itu awal-awal itu dia juga dibantuin untuk bikin desain, gambar. Kan Pak Yoga itu juga seniman lukis ya. Nah, itu dimintai tolong katanya oleh juragan batik yang ada di Jogja itu, suruh gambar, terus lama-lama disuruh nyanting kayak gitu. Nah, dari situlah beliau itu dapat ilmu batik kayak gitu. Ya, terus beliau itu selesai kuliah ke Purbalingga, kebetulan ketemu di pabrik kayu itu. Nah, ketemu dengan saya, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata Mas Yoga itu minat dengan batik, mau buka batik juga di Purbalingga kayak gitu, mau mengembangkan intinya lah. Nah, saya kan otomatis belum pernah melihat membatik langsung ya, secara langsung itu gimana. Saya otomatis tertarik. Di situ saya tertarik. Karena saya juga awalnya itu dari SD itu senang kalau ada pelajaran menggambar itu senang. Senang gambar. Jadi mungkin kalau gambar-gambar yang saya buat itu di kain langsung, terus di batik, terus apalagi dipakai, apalagi juga bisa laku, itu jadi nilai kepuasan tersendiri kayak gitu loh. Dari awal itu saya berminat lah. Saya berminat untuk mempelajari batik tersebut. Alhamdulillah saya dikasih dasar ilmu membatik dari Mas Yoga itu. Ya, alhamdulillah awal-awal itu memang belum nyoba nyanting ya atau batik ya. Awal-awal itu masih bikin desain, bikin pola kayak gitu. Itu pun nggak digambar langsung, itu ada ciplakannya. Jadi ada motif utama yang di kertas, nanti dijiplak di kain. Belum berani gambar langsung. Tapi lama-lama asik ya gitu. Terus habis bosen itu gambar terus nggak latihan nyanting, itu lama-lama bosen. Akhirnya saya juga kepingin daripada gambar terus ya latihan nyanting juga kayak gitu. Sekalian kayak gitu loh. Udah nyemplung di batik, masa nggak sekalian sih kayak gitu. Akhirnya saya juga belajar nyanting kayak gitu. Belajar nyanting, awalnya itu pakai kain kecil itu yang seukuran sapu tangan gitu. Yang seginian ya? Iya, sapu tangan kecil kan. Itu buat latihan, nyanting, gambar sendiri, nyanting sendiri, belum bisa mewarna. Nah, itu lama-lama juga
sedikit-sedikit latihan mewarnai ngerasik warna kayak gitu. Iya, karena ngerasik warna itu bagian yang paling krusial, bagian yang paling penting di dalam proses batik. Kalau kita bisa batik nggak bisa mewarna, itu apa ya, kayak setengah jadi lah hasilnya. Belum hasilnya setengah jadi, iya belum bisa jadi batik atau jadi apa, kain yang sudah siap jual kayak gitu. Saya juga latihan ngerasik warna kayak gitu. Berarti mayoritas tuh karena proses latihan ya, justru dari luar, bukan dari keluarga ya Pak? Iya, kalau saya basicnya itu memang keluarga itu pedagang. Mbah saya pedagang, mbah kakung saya pedagang beras, mbah putri saya pedagang gorengan. Iya, ayah saya petani Mas. Iya, jadi nggak ada basic. Itu batik nggak ada. Nggak ada basic batik, nggak ada. Itu murni karena keinginan saya pribadi dan proses belajar. Iya, belajar membuat batik itu sendiri. Pengen bisa intinya lah. Pengen mengembangkan juga batik di Purbalingga. Saya lihat kan kalau pembatik-pembatik yang selama ini kan dikerjakan oleh ibu-ibu ya. Iya. Bahkan rata-rata itu mbah-mbah ya. Masih umurannya itu 50 tahun ke atas. Iya. Itu memang sangat miris sekali untuk di Purbalingga sendiri. Bahkan di daerah Pekalongan, di Solo, Jogja pun seperti itu Mas. Trennya emang kendalanya mayoritas usianya sudah senior. Iya, usianya memang sudah sepuh ya. Ya memang kalau batik itu memang dilihat oleh anak muda itu nggak keren sih mungkin ya. Nggak keren terus atau apa ya, banyak pembatik itu memang sistemnya itu kan apa ya, borongan kayak gitu Mas. Oh ya, borongan. Ya sistemnya borongan, jadi kalau sehari itu kadang nggak selesai. Kalau satu batik itu dikerjakan bisa 1 minggu, berapa hari kayak gitu, itu baru selesai. Baru dapat ongkos kayak gitu. Makanya kalau mungkin anak muda sekarang itu nggak tertariknya di situ. Proses masuknya uang juga lama ya. Iya, kita mendapatkan uang harus menyelesaikan 1 lembar batik dulu baru dapat uang. Tapi kalau prinsip saya, kalau bisa membatik sendiri, latihan sendiri sampai jadi, sampai bisa, syukur-syukur sampai pemasaran sendiri kayak gitu. Itu ada beberapa keuntungan yang kita dapat. Salah satunya yaitu kita mempelajari proses batik dari awal sampai akhir, tahu lah ya. Iya, prosesnya. Yang kedua itu kita bisa memasarkan sendiri, itu ada nilai kepuasan kita sendiri kayak gitu. Kita bisa tahu pasar yang dimau kemauan pasar motif apa yang dimau pasar, itu kita otomatis tahu sendiri, merasakan lah itu. Karena pelaku dari produksi sampai ke pemasaran sendiri. Iya, betul. Jadi tahu semuanya. Iya, betul. Tadi ada di awal tuh Bapak bilang ada tantangannya nih. Nah, salah satunya dari keluarga nih. Nah, ini kan menarik nih. Apa sih tantangan yang dihadapi dari keluarga gitu? Kalau keluarga sendiri awal-awal, terutama istri ya. Iya. Terutama istri saya sendiri. Kalau awal-awal sih memang saya masih sendiri lah ya Mas, belum nikah ya. Iya. Makanya saya bebas, bisa kembali. Iya, bisa istilahnya berekspresi, membuat batik itu istilahnya masih nggak ada tantangan dari pasangan, istri terutama. Saya masih bebas karena masih bujangan. Terutama dari keluarga itu sendiri, kadang memandang batik itu ya sama dengan kebanyakan orang. Oh, batik sih hasilnya apa kayak gitu loh. Sedangkan banyak pembatik itu memang sudah sepuh-sepuh dan anak muda pun nggak mau kayak gitu. Mending di PT aja kayak gitu loh. Kalau orang tua, kebanyakan orang tua, orang awam itu milihnya itu memang kerjanya di perusahaan atau di pabrik atau di PT kayak gitu. Dibandingkan dengan batik kan hitungannya wirausaha. Iya, dibandingkan dengan wirausaha atau usaha sendiri di bidang batik kayak gitu loh. Ya memang awal-awal perjuangannya seperti itu, banyak tantangan dari keluarga. Saya ngajak temen pun itu ditentang sama ayah ibunya teman saya itu. Sampai bilang, oh batik sih apa kayak gitu loh. Dianggap batik itu sepele lah kayak gitu. Jadi nggak ada, mungkin kayak nggak ada manfaatnya. Mungkin nggak ada benefit. Mungkin kalau pandangan orang itu lebih ke finansial ya Pak ya. Iya betul. Finansial, jadi mungkin dari batik nanti bisa dapat apa sih, apalagi gambarnya mungkin kan anak muda sekarang nggak mau beli atau apa, akhirnya ini padahal ya nggak semua anak muda tuh nggak suka batik ya, apalagi kan
sekarang macam-macam ya batik itu nanti bisa jadiin kaos juga ya. Ya, betul. Kaos terus Bisa di kemeja kaos, itu kemeja. formalnya kemeja terus Betul, betul. kaos ya kan. Iya, iya. Terus saya ada tentang batik nih Pak. Kan ada pernah dengar tuh ada yang batik sama motif batik. Nah itu kita bedainnya sebagai orang awam gimana? Kan ada yang mungkin pakai printing atau apa iya. bedanya dengan yang Asli. aslinya lah. Sama Gitu. sablon ya, gitu. Sablon. Printing ya, gitu ya. Ya memang kebanyakan orang itu memandang batik ya motifnya, Iya. bukan pengerjaannya, bukan prosesnya. Batik ya motif, misal motif parang, motif kawung, itu ya dianggap orang itu ya batik. Oh ya. Tapi nggak tahu itu sebenarnya batik beneran atau batik jadi-jadian kayak gitulah. Batik asli sama palsu kayak gitulah. Oke, oke. Ya, kalau yang asli kan prosesnya memang harus menggunakan lilin atau malam. Nah, yang utama itu bahan utamanya. Terus yang kedua itu biasanya menggunakan alat canting. Ya, ini canting. Oh iya ini Canting tulis namanya. Canting tulis ini alat yang untuk membuat batik tulis. Kalau yang ini canting cap untuk membuat batik cap. Jadi kalau tidak melalui proses ini itu bukan batik. Kenapa bukan batik? Walaupun motifnya batik itu biasanya yang printing itu menggunakan warna langsung dan medianya alatnya itu screen. Jadi kayak untuk nyablon kaos itu ya. Tapi itu pakai warna langsung dengan motif batik yang asli kayak gitu. Jadi tidak melalui proses pencantingan atau pengacapan menggunakan malam kayak gitu. Oke. Itu. Berarti Bedanya untuk membedakan itu kalau batik asli ada prosesnya ya, pembuatannya mulai dari mencanting, pewarnaan, iya. terus dicap juga ada, bisa. diwarna, terus yang terakhir itu direbus. Oh ya, direbus Untuk menghilangkan lilin yang tadi dicanting itu. Direbus yang menempel di kain. Melepasin Iya, lilinnya melepas ya. lilinnya itu. Oke. Kalau printing itu biasanya bisa dilihat dari kasat mata. Iya. Kalau batik yang asli, tulis atau yang cap itu dibolak-balik motifnya sama. Oh iya. Nggak ada perbedaan. Kalau yang printing itu biasanya yang atas bagus, begitu kita balik warnanya nggak tembus, kusam. Ya. Kusam. Iya. Itu salah satu ciri. Berarti untuk membedakan paling gampang gitu Ya, untuk orang awam yang asli sama yang bukan asli atau printing ya. Oke, siap. gitu Mas. Terus kalau ini Pak, kan tadi pewarnaan di salah satunya. Itu kan berarti proses pewarnaan itu prosesnya kan dikasih warna. Terus itu bisa ada 2 warna, 3 warna itu gimana Pak? Saya kalau di batik ya memang ada beberapa proses ya. Setelah di batik itu biasanya ada yang di warna dasar. Di warna dasar itu warna-warna yang cenderungnya itu warna soft, warna muda, warna terang. Misal kuning kayak gitu, biru muda, biru langit kayak gitu. Merah pink kayak gitu lah. Merah pink. Terus coklat muda kayak gitu. Nah itu untuk mensiasati batik itu bisa beberapa warna Mas. Jadi beberapa warna, beberapa proses tentunya. Jadi kalau batik itu semakin banyak warna itu prosesnya semakin lama. Itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan lah. Sampai bulanan. Iya sampai bulanan. Karena itu sekali dibatik selesai, batiknya kan nggak cukup sehari 2 hari. Bisa kadang 1 minggu. Yang batik tulis yang rumit. Yang bagus. Setelah itu diwarna 1 kali, warna dasar, warna yang udah. Habis itu dibatik lagi Mas. Jadi nggak sekali batiknya, berarti bisa 2-3 kali. Diwarna, terus dibatik lagi. Kering dulu ya berarti. Iya, kering, dibatik lagi yang kedua. Habis dibatik lagi, diwarna lagi yang ketiga. Yang kedua. Diwarna lagi yang kedua. Mungkin warnanya habis kuning, merah ya. Itu ditutup lagi Mas. Oh berarti yang warna kuningnya itu untuk mempertahankan warna yang asli, yang pertama itu ya. Itu fungsinya menutup. Kalau di batik itu bironi lah ya, menutup bironi. Itu untuk mempertahankan warna asli yang pertama itu tadi. Biar nanti dicelup warna merah, yang kuning itu tetap tertutup. Ya fungsinya malam itu kan untuk merintang atau menutup bagian-bagian yang kita tentukan, biar nggak kena warna yang lain. Perintang warna lah. Gitu. Habis merah itu kadang di warna hitam. Nah itu yang terakhir sudah selesai.
Berarti yang merah itu tutup juga ya? tutup lagi. Jadi batiknya sampai 3 kali. Yang terakhir itu di warna gelap, Gelap. bisa coklat, bisa hitam, terus direbus untuk menghilangkan malam. Berarti 3 kali pewarnaan. 3 kali pewarnaan. 3 kali pencantingan. Betul. Lumayan lama Nah, ya. itu yang membedakan batik yang printing sama yang asli. Oh, Otomatis harganya kan nggak murah. oh iya, betul ya. Karena waktunya pengerjaannya juga lama, motifnya rumit, beberapa kali pencantingan kayak gitu. Otomatis kita menghitung juga biayanya, Mas. Oh iya, kos Ya, biayanya kan kosnya mahal. Iya. Nah itu yang bikin kita mahal batik, harga batiknya itu kita nilai dari pengerjaannya juga. Apa paling mahal berapa nih Pak harga batiknya yang pernah dihasilkan? Kalau saya ada yang 1,5 juta, Mas. Paling mahal 1,5 atau ada 1,5 juta. Kadang ada yang 2 juta. Kita iya tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan. Berarti bisa semacam request motif dan lain-lain ya? Iya, betul. Request motif sama bahan baku. Misal kain ya, kain kan ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari yang teratas itu kereta kencana, yang di bawahnya lagi tarik kuku. Iya. Ada lagi primis, prima, kayak gitu. Itu jenis kainnya. Jenis-jenis kainnya banyak banget. Oke. Dari yang paling bagus kan sutra lah ya. Iya, Sutra kan paling mahal itu. betul. Jadi bahan baku kainnya juga kan beli ya dari Beli, otomatis kita Beli. beli ke supplier langsung. Betul. Kalau dari pewarnaan nih Pak, dulu saya sempat ikut salah satu dosen itu pewarnaannya itu pakai teknik alami. Nah itu Bapak udah menerapkan juga atau belum? Kita sudah. Sudah. Kalau pewarna alami memang kita dari dulu itu sudah mempraktekkan. Bahkan dari tahun 2010, 2012 sudah pernah pameran batik warna alam di Pekalongan. Dulu kita awal-awal pameran batik, saya masih gabung Mas Yoga ya. Iya. Belum berdiri sendiri. Dan saya kan kebetulan Batik di Putro. Iya. Berdiri sendiri di Desa Gambarsari. Terus sampai sekarang masih kolaborasi sama Pak Yoga. Nggak terputus. Ini Pak, bedanya warna alami dengan yang sintetis itu apa Pak? Nah, kalau warna sintetis itu kan terbuat dari serbuk kimia ya. Iya. Serbuk kimia yang diproses sedemikian rupa. Terus akhirnya itu menghasilkan efek-efek warna tertentu. Itu dibikin oleh proses kimia lah di pabrik kayak gitu. Itu pun impor, bukan Indonesia sendiri. Oh berarti impor. Impor dari India, dari Indonesia ada nggak? Jepang. Di Indonesia Didatangkan langsung ke Pekalongan, ke suppliernya yang di Jogja, Solo kayak gitu. Saya kira Mereka yang dari mengimpor. sini aja. Enggak, kita enggak bikin. Nah itu memang gimana ya dilemanya kalau katanya batik warna sintetis itu kan merusak lingkungan. Iya. Kalau misal gaungnya orang-orang yang di sana, orang Eropa, orang luar negeri, kan kalau mau menjual batik ke sana itu harus warna yang ramah lingkungan. Ya. Tapi kenapa mereka produksi warna kimia kayak gitu? Limbahnya kan di sini. Iya. Buang limbah di Indonesia. Dilemanya di situ Mas. Kita menjual batik yang kimia ke sana itu susah. Karena ada standarnya di luar negeri itu harus warna alam. Baru tahu Pak saya. Ya. Justru di Indonesia itu memang warna alam itu sudah diterapkan dari zaman dulu. Zaman kerajaan, batik zaman kerajaan itu kan nggak ada warna sintetis. Warna alami semua Mas. Mungkin Dari kalau dari gambaran saya orang awam ya, alam itu prosesnya mungkin bikin warnanya lebih susah ya dibandingkan dengan sintetis ya. Lebih lama. Prosesnya lebih lama. Karena itu kan terbuat dari dedaunan sama kulit kayu. Misal kulit kayu mahoni, daun jambu biji. Oh iya. Ya gitu, daun apa? Ada lagi daun mangga kayak gitu, daun jati kayak gitu. Banyak sekali Mas. Daun kulit kayu secang kayak gitu. Oh iya. Itu bisa untuk mewarna alami. Tapi kendalanya kalau warna alami itu prosesnya lama. Ya. Otomatis prosesnya lebih lama dari batik sintetis. Iya. Lebih mahal dari harganya lebih mahal dari batik sintetis. Oh iya. Kalau proses membatiknya sih sama proses pewarnaannya ya aja yang beda. Kalau dari hasilnya kan kelihatan ya yang alami dan sintetis itu bagusan. Kalau yang sintetis itu lebih ngejreng. Oh. Lebih ngejreng, biasanya lebih tahan dengan bahan-bahan
deterjen. Oh, Pencuci deterjen itu lebih tahan kalau yang kimia. Tapi kalau yang sintetis kadang kena deterjen itu warnanya langsung luntur, ngurangi. Langsung luntur banyak kayak gitu. Berarti harus ada edukasi cara nyuci juga ya? Iya, Pak? betul. Ya. Kalau untuk saran nyuci batik sih lebih baik itu pakai sabun batik. Ya, Oh, ada seperti yang ini. khusus. Iya. Oh, Ini sabun batik khusus untuk batik, mencuci batik. oh. Ini terbuat dari buah lerak. Alami Buah juga lerak. berarti Alami. ya? Ini sabun alami kebetulan. Oke. Kalau yang bagus seperti ini, pakainya lerak, sabun alami. Kayak gitu, Mas. Oke. Oh iya, sari lerak. Betul. Ini produksi Kalau kita Purbalingga. kulakan ke produsen, kita jual di sini. di sini. Iya. Tapi bukan dari Purbalingga ya? Atau Bukan, dari... belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Karena kebanyakan pohon lerak itu di daerah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya, yang banyak. Jadi Masih kalau ada. ngambil bahan pun susah ya? Karena Saya kebetulan nanam, cuma belum berbuah, Mas. Oh, Saya kebetulan nanam juga pohon leraknya, tapi belum berbuah. itu dari buahnya berarti atau dari Iya, biji. bijinya? Biji leraknya. Biji leraknya. Iya. Oke. Eh, lanjut ngobrol yang Mas ini nih Wastralingga nih. Oke. Masuk ke Wastralingga. Siap. Jadi Wastralingga itu apa Pak sebenarnya? Awal mula Wastralingga itu terbentuk dari tahun 2020, Mas. 2020 kita difasilitasi oleh Pemkab, kebetulan bupatinya Ibu Dewi, dibantu dinas koperasi Dinkop kayak gitu, difasilitasi. Alhamdulillah kita dibukakan awal mula itu satu kios sebelah kiri saya ini. Yang sini Ya, aja. sebelah sini. Awal mula satu kios, lama-lama kok kayaknya penuh kayak gitu. Terus ditambahin sebelahnya lagi jadi dua kios. Jadi dua ini sekarang. Iya, difasilitasi oleh Dinkop sama Pemkab Purbalingga terutama. Alhamdulillah sampai sekarang masih diuri-uri. 2020. Sekarang 2025 ya. Iya. Alhamdulillah hampir 5 tahun kita di sini. Kita terdiri dari 19 sentra batik Ya. yang memajang atau memasarkan produknya, mendisplay di sini. Alhamdulillah dengan berbagai macam motif sampai sekarang. Ada motif batik Jenderal Sudirman, Oh ya. motif lawa, motif knalpot juga ada. Oh ada. Iya, Oh, ada. ya, itu khasnya Purbalingga ya. Khas Purbalingga itu khas banget. Terus ada lagi yang bikin motif bulu mata. Ada juga. Bulu mata juga ada. Iya. Terus kalau motif yang umum itu ada bambu sedapur, ring sedapur kayak gitu, Mas. Terus ada lagi motif stroberi. Itu kan tanaman khas dari Klaten Purbalingga gitu. Terus ada lagi motif kecebong kumpul. Apa itu, Pak? Jadi kayak cebong lah. Tapi kumpul kayak gitu. Iya, ceritanya seperti itulah. Lihat cebong kumpul kok bagus dijadikan motif kayak gitu. Terus ada motif dandiris atau udan liris, Iya, kayak gitu. Itu apa lagi itu, Pak? Itu hujan, Mas. Hujan, menggambarkan hujan, menggambarkan kesuburan. Kalau motif batik Purbalingga sama Banyumas sih cenderungnya ada kemiripan. Hampir mirip, cuma kadang ada penambahan motif-motif kreasi-kreasi masing-masing kayak gitu. Oh iya. Karena Purbalingga Banyumas kan tetanggaan lah ya. Ya, dekat. Kadang orang Banyumas, orang Sokaraja itu membatiknya di Purbalingga, tapi mau warnanya di Sokaraja. Itu dulu, dari dulu sudah seperti itu. Memang urutannya sudah seperti itu. Sampai sekarang juga masih ada. Terus Purbalingga itu dulu juga belum bisa mewarna sendiri. Kebanyakan masih tergantung sama Sokaraja. Oh, berarti ke sana. Iya, batiknya di Purbalingga, mewarnanya di Sokaraja. Belum bisa meracik warna sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri. Karena berproses ya, Pak, belajar ini. Iya, betul. Karena berproses, belajar. Kita juga sering difasilitasi oleh dinas untuk pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan desain, pelatihan pewarnaan. Kemarin juga ada pelatihan desain menggunakan AI. Dari Unsud. Alhamdulillah dari LPKM Unsud, Bu Siti Sulaika, terima kasih. Itu juga sudah
memfasilitasi kami untuk pelatihan-pelatihan, bahkan peralatan pun alhamdulillah dibantu sama unsur, sama LPPN unsur. Salah satu Alhamdulillah. apa? Berkahnya kita di sini kumpul bareng. Oh iya, betul. Gitu. Salah satu itu Mas. Kalau kita membentuk satu perkumpulan, satu kelompok yang ada manfaatnya untuk bersama, insya Allah banyak yang membantu. Iya. Karena manfaatnya jadi banyak orang, Pak. Betul. Iya, Dibandingkan- karena nanti banyak orang yang Betul. karena manfaatnya gitu Mas. apalagi ini kan jadi sentra batik juga dijualkan ya, Pak. Iya. Bagi yang Betul. kan tidak semua orang bisa sekarang ternyata media sosial ya, Iya, apalagi yang udah betul. sepuh-sepuh kan belum tentu bisa foto produk Iya. di sosial media ini iklan kan belum Iya, tentu bisa. belum tentu bisa. Nah, di sini kebetulan ada yang standby di sini, kebetulan Putri Kusna ini Ya. itu juga pembatik yang ada di Lahapidul. Oh, Beliau juga standby di sini setiap hari Senin sampai Jumat standby di sini. Alhamdulillah kita pembatik Purbalingga terbantulah dengan beliau Putri Kusna ini. Dengan katanya beliau rajin ke sini tiap hari datang kayak gitu, mempromosikan batik-batik kita semua kayak gitu. Berarti- Jarang-jarang ada yang mau sih Mas kayak gitu, karena itu Sih, butuh betul. kita butuh apa ya? Kemauan. Butuh pengorbanan, Mas. Pengorbanan. Otomatis pengorbanan, waktu dan sebagainya untuk mengelola tempat seperti ini demi kebersamaan. Oh, iya. Pembatik Purbalingga. Selain sentra ini berarti ini Pak ada kegiatan yang biasa rutin gitu antar sentra-sentra tertentu? Oh iya, kalau kita biasanya untuk waktu-waktu udah berapa bulan ya kita mengadakan arisan. Ya, mengadakan arisan, berpindah-pindah tempat, bahkan di sini pun beberapa kali kayak gitu. Itu arisan itu hanya sekedar apa ya? Media lah. Media untuk buat kita silaturahim, kumpul rutin tiap bulan kayak gitu. Arisan hanya berapa lah, enggak seberapa sih, cuma kadang itu salah satu media yang kita bikin pakai untuk sarana untuk kita kumpul-kumpul. kumpul. Oh iya. Otomatis kita kumpul-kumpul membahas tentang perbatikan kayak gitu. Iya. Masalahnya apa sih di batik sekarang? Tiap orang kan kadang punya masalah sendiri-sendiri kayak gitu Mas. Si A, si B, si C itu pasti punya masalah sendiri-sendiri. Ada yang batiknya nggak laku-laku, atau mungkin pewarnanya kurang bagus kayak gitu. Itu nanti kita pecahkan bareng-bareng di acara tersebut. Kayak gitu. Bahkan kita membuka semacam pelatihan kayak gitu Mas, untuk umum dan sekolah-sekolah. Sekolah. Ya, kita membuka workshop untuk umum dan sekolah-sekolah. Dan harganya terjangkau lah, masih terjangkau. Biasanya teman-teman yang mau belajar itu datang ke sini atau biasanya ke lokasi? Kita fleksibel. Oh bisa. Ada yang datang sini boleh, kita datang ke lokasi juga bisa. Oh, Silakan. berarti alat-alat dan semuanya Nanti kita Wastralingga ya, yang Wastralingga kita siapkan. Oh, oke. Berarti peserta hanya membayar biaya untuk datang, itu ya. iya, membawa apa? Membayar biaya tersebut, pelatihan tersebut, dan kita bisa datang ke lokasi langsung. Oke. Sekarang kita masuk ke batik nih, Pak. Kan ada beberapa contoh nih ya. Iya, betul. Mungkin mana nih? Monggo. Pengen cerita sedikit nih, Pak. Iya. Itu motifnya batik itu kan ada filosofinya ya biasanya ya. Apalagi betul. orang-orang yang di dunia seni pasti punya semacam ide terus di apa ya istilahnya tuh diluapkan melalui karya. Iya, Contohnya kan batik. Betul. Nah ini motif apa ini, Pak? Ini kebetulan batik saya sendiri ya. Oh, punya Bapak. Bikin sampel. Ini kebetulan bikin kemarin belum lama. Ini motifnya jagatan, Mas. Oh, Motif sekar jagat. Sekar jagat. Sekar itu bunga, Ya. jagat itu dunia. Dunia, ya. Jadi motif bunga-bunga, tumbuhan, ada hewan, itu satu istilahnya lah, satu dunia kayak gitu, dikumpulkan jadi satu, menjadi satu kain, menjadi satu kesatuan. Itu motif namanya sekar jagat, satu jagatan. Ini kebetulan nama sekar jagatnya Jagatan Perwira, karena Purbalingga. Ya, saya membawa nama Purbalingga, terus saya namakan Jagatan Perwira. Karena di sini ada beberapa hewan yang khas, ikonik lah ya di Purbalingga, itu kayak lawa,
kan tempat wisatanya ada. Gua Lawa ya. Iya, Gua Lawa. Ini ikan. Kan Ikan. ada apa? Akuarium Oh ya, Purbayasa. akuarium Purbayasa. Nah, itu saya gambarkan di sini ikan. Ini lawa juga. Terus ada stroberi. Oh iya, Stroberi. strawberry. Oh iya ini. Ini juga stroberi. Ikon dari Desa Pratin Purbalingga. Iya. Oke. Saya terapkan di sini. Ini bunga-bungaan lah. Ini Kayak kan gitu. warnanya banyak banget ya, Pak. Iya, betul. Ada ungu, merah, biru, hijau, hitam, putih. coklat. Ini dasarnya putih berarti ya. Dasarnya putih, Dasarnya kayaknya putih. Nah ini berapa lama ini? Kan warnanya banyak Ini, ya. iya betul. Ini pengerjaan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Wow. Ini tantangannya gede banget, Mas. Tantangannya luar biasa. Karena ini dikerjakan pas waktu kita puasa kemarin, Oh, bulan puasa. bulan puasa. Bulan puasa kita ada apa? Seleksi dari Pertamina. Kita harus membuat batik yang eksklusif, premium kayak gitu, dengan bahan yang bagus. Ini bahannya yang kalau yang katun versinya yang paling bagus. Oh, katun tapi paling bagus. Paling bagus. Ini yang keretakan sana. Keretakan sana. Betul. Di bawahnya lagi kan ada tali kupu kayak gitu. Ini kebetulan di apa kemarin ada tugas dari Pertamina untuk bikin batik yang ya yang spesial, yang bagus, kayaknya juga bagus. Ini untuk kompetisi kita nanti kalau yang masuk nominasi itu nanti dapat apa ya istilahnya kayak semacam CSR lah. Oh, CSR-nya iya. Pertamina. Pertamina. Itu nanti dibina sama Pertamina dapat bantuan lah intinya. Bantuan berupa materi atau yang lain kayak gitu. Tapi ya dilalahnya kita belum masuk lah. Oh, belum. Kita masuknya cuma lolosnya di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. nasional ya? Ini nasional. Oh. Begitu di nasional kita kalah. Oh, katanya di nasional. Iya. Tapi alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh Pertamina untuk mewakili Purbalingga. Tapi Seleksi. ini kalau dilihat sih pertanyaannya gini, Pak. Misal nih, kan ada warna ungu nih. Iya. Kita bicaralah ini salah warna gitu atau bocor itu gimana Pak ngatasinnya? Nah itu kadang misal kalau ini warnanya gelap ya, Iya. oh blebernya ke tempat yang sini. Oh iya. Ini kan warnanya mau di warna lain. Iya. Otomatis ini kita warna gelap juga. Oh. Tapi dengan warna yang lain kayak gitu. Oke. Berarti intinya tuh kalau udah terlanjur gelap harus dilawan dengan yang gelap, lebih gelap lagi. Lebih gelap lagi. Oh. Misal ini ungu. Oh blebernya ke warna yang mau di warna coklat ya atau warna yang terang. Iya. Itu ini otomatis di warna yang lebih gelap lagi dari yang. Misal ini di warna hitam. Itu untuk salah satu trik menutupi kekurangan. Iya. Oke. Tapi kalau misal yang bocor warna hitam, Pak. Nah, itu. Kalau yang bocor warna hitam itu memang harus kita hilangkan, Mas. Oh. Itu biasanya kita putihkan lagi. Oh, bisa. Bisa. Tapi itu resikonya nanti kainnya jadi rusak. Kita putihkan, itu kan ada reaksi kimia di situ. Oh, pakai kimia Nanti, ya. iya, tapi jangan lama-lama, nggak boleh. Sebentar aja. Oh. Terlalu lama nanti kayaknya rusak bolong. Resikonya bolong. Resikonya di kain. Bolong. Kalau bolong Sobek. sama aja ngerjain ulang ya, Pak. Iya sama aja ini kayak reject. Nggak bisa dijual. Gitu. Ini tantangan, bener-bener tantangan karena bulan puasa itu kan puasa ya lapar, ya ngantuk, ya gitu. Itu resiko tinggi mas. Oh. Kita ngantuk aja langsung ini blubur. Oh, karena Karena di ini, karena proses pewarnanya kan dikuas, dicolet. Kalau yang saya cerita itu tadi kan diwarna ditutup pakai malam, itu lebih aman memang. Tapi lebih lama. Lebih lama. Kalau ini dikuas. Dikuas, pakai kuas. Tapi resiko bluburnya tinggi karena dikuas. Jadi kalau buat pemula jangan dikuas. Ya. Iya, latihannya yang di cendopi, batik lagi itu tadi. Oke. Ini sehari berapa jam Pak buat waktu 8 bulan itu biasanya? Kalau ini pengerjaan 1 bulan mas. Seharinya berapa jam biasanya? Kalau pengerjaan dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 3. Lama ya? Jam 12 kan berhenti ya. Iya, istirahat setengah jam ya. Habis itu mulai lagi sampai sore. Hampir 6. Tapi kadang di lembur juga mas. Mengejar target sih. Bisa. Malamnya itu habis taraweh misal itu kan di lembur lagi sebentar. Itu bisa lebih dari 8 jam ya. Iya. Wow. Karena batik itu kan kita pengerjaannya itu kan tergantung mood. Kalau mood kita senang, kita nggak lupa waktu. Lupa waktu. Jadi ini ya. Nggak hitungan waktunya. Oke.
bicara mood, berarti Bapak ada waktunya itu bosen gitu, Pak? Ada. Kalau kita lagi bosan nggak ngapa-ngapain, Mas. Berarti Mending HP-an. atasinya adalah ya udah biarin berlalu aja ya. Jangan pegang batik, jangan memproduksi batik. Itu. Berarti jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Kalau kita lagi moodnya nggak bagus, jangan dipaksa. Lebih baik ini gitu. Iya, mesti hasilnya kurang bagus. Oh, Resikonya di situ, Mas. kalau misal gini Pak, kan kadang ada mungkin ada orderan pesanan Ya. yang mengharuskan selesai tanggal sekian, tapi mood kita rusak, gimana itu Pak ngatasinnya Pak? Nah, itu kita kan dibantu dengan teman-teman. Kita nggak Oh. sendiri. Kalau kita lagi nggak moodnya nggak bagus, jangan megang pekerjaan yang utama. Bantuin lah, racik warna atau apa. Gitu. Jangan megang yang utama. Biarkan teman-teman, kan ada yang bantuin ya. Iya. Biarkan teman-teman yang bantu. Gitu. Oke. Oh, itulah Hindari, fungsinya ada kelompok Ada ya kelompok Pak, di ya. situ. Betul. Kadang kita lempar ke teman yang lain daerah. Misal telah HP gitu. Iya. Pernah dulu pas COVID-19, Iya. namanya COVID, saya bingung dapat orderan banyak, Mas. Oh. Ada berapa puluhan Puluhan. lembar. Saya bingung, nggak bisa kemana-mana kan, Oh iya. nggak bisa kemana-mana kan. Mau nyebar di sini takutnya sana ada yang kena corona dan sebagainya. Saling curiga lah. Oh iya. Nah, kebetulan ya saya nekat ke tempatnya Putri itu, Lahap itu. Saya kirim ke sana, Mas. Oh. Pas waktu itu kan lagi lockdown. Di sana Iya. juga Nggak kalau mau boleh. masuk ke desa itu harus disemprot dan ini Oh, iya. dan itu kayak gitu. Ada pemeriksaan kayak gitu. Saya nekat ke sana. Karena ini pesanan harus selesai, saya bawa waktu itu 2 karung, Mas. Wah, 2 karung batik. Batik. Wow. Kirim ke sana untuk ditutup sih di sana. Oh di Sama nyolet. nyolet. Nyolet nutup sampai jadilah. Oh oke. Kebetulan saya di lockdown juga sih, Mas. Oh jadi Waktu itu satu benar-benar keluarga iya pantas ya. kena dampaknya. Saya pesanan harus selesai, otomatis saya kirim ke sana. Oh, Saya di tempatnya Putri itu mau. Jadi saya kirim ke sana ya. Kalau nggak mau ya bingung. Nggak bisa ya. Nggak ada tempat yang lain kayak gitu. Apalagi pesanan itu kan jadi kepercayaan konsumen ya. Iya, Kalau betul. misal kita tolak nggak dikerjakan ya Iya. eman-eman Iya, juga eman-eman. ya. Terus ada lagi motif yang yang ini ini satu lagi. Motif wayang suket ini, Mas. wayang suket. Wayang Oke. suket. Ini juga motif khas Purbalingga. Sebentar dulu. Nah, ini. Oh itu Motif wayang. wayang suket. Wayang suket. Wayang Suket tapi itu kan suket. rumput ya. Ya rumput. Jadi ornamen-ornamen wayangnya hanya garis-garis kayak gitu saja. Karena ini menggambarkan apa? Sosoknya wayangnya pakai suket kayak gitu. Oh, oke oke. Purbalingga itu memang kan terkenal dengan wayang Wayang suketnya. suket ya. Iya, di daerah Rembang. Kembang. Iya, Wayang suket. wayang suket. Ini Kalau ini salah kan satu motif Purbalingga. Ada beberapa warna aja ya Pak. Iya, ini motifnya motif kombinasi abstrak. Abstrak. Iya, ini kan abstrak, Mas. Dari warnanya juga nggak Masih banyak ini. Ini Iya, kalau ngelihat nggak serumit ini. kalau bikin kayaknya wow. Iya. Harga itu kan melihat prosesnya. Dari proses ya. Iya, proses. Berarti orang beli batik itu bukan hanya beli batiknya aja, tapi Iya. proses Iya. pengerjaannya. Jadi, Ya. Pembeli batik yang paham batik itu dia membeli kayak semacam membeli karya, Iya. lukisan. Lukisan ya. Sama aja seperti Iya. lukisan. Lukisan. Jadi yang tahu batik itu lebih menghargai biasanya. Oh, iya. Oh, ini batiknya biasanya kan tanya ini filosofinya apa, motifnya apa kayak gitu. Setelah dia tertarik, pasti dia beli dengan harga berapapun. Oh iya. Kayak gitu. Oh. Jadi nggak eman-eman, nggak perhitungan, apalagi nawar kayak gitu nggak. Jadi Kalau yang memang senang batik, dia senang menghargai batik. karyanya Iya, ya Pak, bukan sekedar mau beli batik dengan nggak sekedar hanya beli kain, begitu. Iya, betul. Bahkan ada batik-batik yang harga 30 juta, 100 juta itu pun ada. Itu pun ada peminatnya. Peminatnya? Ada. Laku. Dan laku itu ngantri juga ada. Itu teman saya ada yang bikin batik yang 30 juta. Laku. Itu biasanya peminatnya sudah punya langganan. Iya, sudah punya. Itu karena hasil batiknya bagus dan Iya, ini ya bagus banget, Mas. Itu bagus banget deh. bagus. Bukan hanya bagus, bagus banget. Ini aja dah keren Pak, udah bagus. Ini belum seberapanya, Mas. Jadi kebayang ya. Iya, Mas. Betul. Jadi yang batik itu nggak boleh berhalangan, harus ada
kadang ada yang harus tirakat puasa, Oh, betul-betul ada ada itunya ritualnya. ritual yang Syukur-syukur baca apa kayak sholawatan kayak gitu. Kayak orang Islam kayak gitu loh. Biar hati tenang, nanti batiknya bagus gitu Mas. oh iya. Kayak gitu. Jadi dari sebenarnya semua yang dilakukan istilahnya ritualnya itu demi ketenangan hati, Iya. nanti hasilnya emang kalau orang tenang mengerjakan apa Iya. hasilnya Hati bagus. kita tenang, bersih kayak gitu. Iya. Nggak ada masalah apa-apa itu. Insya Allah batiknya bagus. Oh. Karena tadi mood juga sih ya Betul, Pak. Mas. Ke moodnya. Iya, iya. Kalau anak muda suruh batik ya masih Ya, begitulah kalau kalau kita anak bicara mood ya Pak. Iya, biasanya kalau rata-rata anak muda itu sekarang hanya apa ya? Pengen bisa, kadang kan penasaran. Oh, cara batik gimana sih? Nyoba biasanya. Oh, ya, itu penasaran di belakang layar itu. Kebanyakan itu penasaran, cuma penasaran, Iya. sudah nyoba, ternyata susah kayak gitu loh. Oh, iya. Susah itu kan harus diatasi dengan berlatih terus, berlatih kan. Jadi bisa. Jadi bisa. Kalau susah nggak berlatih ya sama aja bohong ya. Oh, iya. Susah terus udahlah, udah tahu prosesnya, Yang udah penting sekedar tahu aja hanya ya. sekedar tahu kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau yang mendalami, benar-benar mendalami, akan jadi apa ya? Bisa, jadi bahkan itu jadi ahli gitu. Bisa jadi ahli seperti itu. Karena kita belajar terus kayak gitu. Berarti emang butuh proses belajar, terus kemauan ya Pak. Iya, betul, kemauan. Yang utama itu kalau menurut saya sih batik itu nggak harus pintar. Dalam arti pintar membuat pola, Oh, desain itu kan nggak harus pintar. Oh ya kan bisa teknologi sekarang ya. Teknologi sekarang kan, apalagi sekarang ada AI kayak gitu. Iya. Membuat motif batik dengan AI, motif batik, misal apa ya, motif lawa kayak gitu. Iya. Itu sekarang sudah sangat mudah sekali. Dimudahkan dengan teknologi yang seperti itu, Mas. Ternyata menarik sih soal batik. Cuman kalau saya sendiri kan nggak terlalu telaten ya Pak. Kalau bikin Iya. kayak gini kayaknya nggak bisa. Jadi kayak gini lah. Bisa jadi tapi nggak kayak gini Pak. Ya memang kalau batik itu kan ada beberapa versi, Mas Andika. Ini kan batik yang rapi ya, Iya. yang rapi, yang ya masuknya lumayan halus, rapi ya. gitu. Terus ada batik-batik yang seperti ini, Mas. Ini yang tadi saya bilang, ini batik abstrak. Abstrak. Jadi ini tidak menuntut kita untuk apa ya, teliti banget. Nyantingnya tidak terlalu rapi, nggak harus rapi kayak gitu. Nggak harus motifnya penuh kayak gini kan, motifnya juga jarang. Oh iya. Nah, ini salah satu mengakali kita males bikin motif batik yang rapat-rapat. Rapat. Iya, motif batiknya kita bikin jarang-jarang aja kayak gini. Tapi kan nanti ngaruh ke harga jual ya Pak. Betul, otomatis harganya jadi lebih murah. Murah ya. Itu salah satu mengakali untuk konsumen yang budgetnya terbatas. Oh. Kalangan yang menengah ke bawah. Bawah. Misal, pengen motifnya yang baru, tapi harganya yang murah ya ini. Solusinya ini. Murah itu berapa Pak? Ya, Biasanya. kisaran di bawah 400 lah. Oh di bawah 400. Bawah 400. Itu masih lumayan murah lah. Tapi kan dengan batik yang asli, bahan yang bagus, itu kan kita puas Oh iya. pakainya. Betul. Iya, jadi kita memakai batik, kadang kan ada yang kondangan bareng kayak gitu, Oh iya. ada yang ketemu bareng, motifnya sama. Lah itu kadang iya. batik yang biasanya yang printing, yang sablon. Yang printing. Iya, itu kan batik printing itu kan bikinnya dari pabrik kadang Oh iya. massal, Iya. ribuan Iya. meter. Itu diedarkan di Jawa Tengah saja, misalnya gitu. Otomatis kita pakai motifnya ada yang baru. sama. Banyak pula kayak gitu. Oh jadi kalau Gitu. batik ini kan karena ya mungkin di dunia lah ya, Iya. satu atau dua Handmade. aja ya. Handmade, terus bikinnya satu-satu, Satu. kadang apa ya, motifnya nggak sama. Oh, tetap ada bedanya. Ada perbedaan. Walaupun misal sekar jagat, Iya. ini kan ada kupu, ini diganti motif apa ya? Jangan kupu lah, burung kayak Burung, gitu. Itu itu kan bisa. udah beda. Oh iya. Walaupun ininya sama. Oke. Nanti ada perbedaan di situ. Berarti unik ya. Uniknya di situ kalau batik tulis yang asli. Oh iya benar. Nggak mudah disamakan ya gitu loh.
Jadi kalau kita bicara harga ya murah ya, karena kan Murah. karya ya. Karya. Terus ketika kita keluar juga kan nggak ada yang sama gitu. Terus kita eksklusif kayak gitu. Ya eksklusif. Eksklusif. Betul. Oke. Makanya kalau yang tahu batik itu pasti nggak nawar. Kenapa? Paling tanya, ini nggak harganya nggak bisa kurang kayak gitu. Paling itu dong. Paling cuma kode aja Iya, ya. sama tahu dikurangi kayak gitu. Biasanya sih cuma basa-basi. Dan sebagai penjual kadang pun ngurangin tapi nggak terlalu banyak ya. Iya, iya, biasanya seperti itu. Jadi yang jual itu juga lebih dihargai. Dihargai ya. Iya. Daripada orang yang nggak tahu batik, taunya yang sablon, yang printing. Oh iya. Oh, di pasar aja 50.000 jadi baju. Oh iya. Ini masa 100.000 cuma kain kayak gitu. Kan ada yang seperti itu. Iya, iya. Oh ya monggo beli yang Bisa, murah bisa. aja. Di sini non seune ini batik yang asli, bukan yang kalau yang di sana itu yang sablon. Yang sablon ya, bedanya itu. Itu memang seperti itu. Kita harus mengedukasi Edukasi. pembeli yang nggak tahu. Kayak gitu mas. Oke, nangkep Pak. Emang luar biasa kalau bicara batik. Sebenarnya nggak ada akhirnya Pak. Iya. Penasaran prosesnya. Betul. Bahkan kalau saya pernah belajar tapi itu waktu itu cuma yang mewarna aja. Oh. Tapi yang di ini yang dicelup aja, belum yang sampai dikuas Kuas-kuas. cuman lihat aja lah, tapi kayak susah ya gitu. Iya iya iya. Betul. Tapi kalau yang dicelup kayaknya enak ya, terus direbus ya, Iya. direbus, Prosesnya seperti itu. diambil terus dijemur. Jadi ada di perjalanan pembuatan batiknya. Batik. Bahkan ada sebenarnya celana saya itu kena ininya pewarnanya Pak. Itu padahal pakai pewarna alami Pak. Oh. Udah pakai deterjen berkali-kali Nggak hilang ya? nggak hilang Pak. Itu benar-benar karena mungkin warna gelap apa sih ya, merah marun Oh. ya kan, jadi dia gelap pekat itu Hmm. benar-benar di kaki kanan itu full Pak. Full, ya. Karena nggak sengaja kena cipretan warnanya Cipretan warna. aja. Iya. Iya iya. Iya. Kalau warna alam memang kadang ada yang bandel. Iya. Misal kita main pohon pisang ya, pohon pisang itu getahnya kan juga kalau di baju susah Oh kan iya, hilangnya. warnanya. Nah, getah pohon pisang itu memang susah. Oh, Itu berarti juga karena bisa untuk mewarna. salah satunya itu Itu jantung pisangnya. sedang bisanya. Iya, bunga pisangnya itu direbus, Ya. airnya disaring untuk nyelup. Oh, Nyelup batik. nyelup batik. Itu bisa Jadi nanti hasilnya bisa digunakan. mungkin karena ada getahnya kali ya Pak. Getahnya itu yang bikin Bekasnya iya, bandel ya. bikin Berkali-kali pakai deterjen ini bandel. nggak hilang airnya, celananya yang hilang bahkan nggak dipakai lagi dibuang. Iya, sebenarnya sih bisa dicelup lagi, Mas. Iya ya, Bisa jadi celup. sekalian ya. Ya, pakai warna batik yang sintetis atau yang apa tadi yang alami, Alami. itu bisa. Itu dulu kenang-kenangan Iya iya. tahun 2000 lama Pak, 2017 kalau nggak salah. Oh Udah lama banget. iya iya iya. Iya. Waktu kuliah. Pas kuliah ya, waktu kuliah dulu masih semester berapa ya? Awal ya. Masih semester 6 kalau nggak salah. Iya iya. Udah mau akhir lah. Terus Kebetulan di sini ada beberapa jenis item mas, produk-produk Produknya ya? yang dihasilkan. Ini salah satu produk yang dihasilkan dari perca batik. Iya. Ini ada Mas aksesoris. itu aksesoris. Oh iya. Jadi pemanfaatan perca-perca batik. Kain perca Ya. ya. Kalau zaman sekarang kan kita harus peduli sama limbah. Jadi limbah-limbah apapun, Jadi terutama limbah batik, kalau bisa jangan dibuang langsung ke lingkungan. Kalau bisa didaur ulang dulu. Nah, salah satunya pemanfaatannya seperti ini. dijadiin Jadikan ya, aksesoris. Ini kan kain-kain sisa baju. Kita bikin baju seperti ini. terus ada sisanya jadiin Jadi oh iya, aksesoris. kalau ini apa ini Pak? Itu semacam white bros gitu. Oh bros Ya. dari kain Iya. batik. Terus ada lagi ini ada belangkon yang saya pakai ini kan yang polos. Oh Belangkon Jenderal Sudirman. oh yang itu Ini yang batik. Kita juga kadang sisa-sisa batiknya kita bikin belangkon. itu dari kalau ini Kalau ini yang ada rambutnya ini versi baru. oh Ini belangkon Sudirman tapi Jenderal Sudirman tapi yang kasih rambut kayak gitu. oh jadi gini. Iya. Itu kan sekarang lagi ngetren yang di konten kreator itu yang pakai belangkon yang ada rambutnya. Itu juga inovasi dari belangkon yang biasa jadi belangkon yang Jadi yang ada ada rambutnya. rambutnya. Iya. Ini dari sintetis berarti ya Pak? Iya, rambut bulu Bulu sintetis. sintetis. Ini juga kita bikin sepatu. Oke. Ini sepatu hak High tinggi, heel ya. high heel, slop, itu kan. Slop.
kita juga kerjasama dengan pengrajin sepatu lokal Purbalingga. Ini kayaknya berarti pakai perca. Perca juga mas. Jadi sisa-sisa kain itu nggak kebuang. Dibuang ya mas, jadi ini ya. Iya, kita manfaatkan kayak gitu mas. Tapi biasanya perempuan ya pak kalau sepatu ya, atau laki-laki? Iya laki-laki juga bisa. Juga bisa. Yang sneaker itu juga Tetap ada. ada pesanan yang Tapi mungkin motifnya motif yang lebih ya, motifnya warnanya lebih gelap. gelap. Itu salah satu pemanfaatan limbah batik terutama. Oke. Ya gitu mas Andika. Oh, sampai lupa nih pak, Wastralingga ini alamatnya di mana pak? Misal Oh, orang iya. mau berkunjung atau beli itu gimana? Kalau Wastralingga itu berada di kompleks Taman Kota Usman Janatin Purbalingga, ex Pasar Lama Purbalingga. Oh dulu ini pasar Dulunya lama. ini pasar Pasar yang lama apa? dipindah sekarang kan di apa sebelah Polres Iya. Purbalingga itu. Oh yang namanya sana Sukamas, tadi ya, ya. Sukamas. Jadi ini ex pasar, terus dijadikan taman kota, ada kios-kios, terus di sini juga terletak Wastralingga ada di sini, Oke. gitu. Jadi monggo ada yang membutuhkan batik, oleh-oleh batik, baik itu baju batik atau kain batik atau belangkon atau aksesoris atau sepatu batik atau yang lain, pelatihan batik juga nggak bisa. Monggo datang saja ke Kompleks Taman Kota Usman Janatin Purbalingga. Oke. Ya. Kita juga ada pelatihan membatik, Batik ya. betul, untuk umum dan siswa sekolah. Sekolah. Gitu. Siap. Banyak banget ya sebenarnya yang bisa jadi. Iya, betul. Kita membatik itu kalau bisa ya ilmu yang kita dapat itu harus bermanfaat untuk banyak lain. orang. Oh, betul. Kita sebar, siapa tahu ada yang minat membuka usaha batik, kita bantu mas. Oh, kita support. Kita nggak ada istilahnya saingan lah. Kalau di Purbalingga itu pembatiknya nggak ada istilah saingan, malah kita bermitra. Misal tempat saya nggak ada batik yang seperti ini, itu saya bermitra dengan pembatik-pembatik yang lain. Kita ambil di sana kayak gitu. Nanti kita promosikan kayak gitu. Daripada ada pesanan kita nggak terima kayak gitu. Oh, paham. Iya. Kadang butuh yang ready. Oh, kita carikan ke tempat-tempat yang lain. Nah, salah satunya di sini. Lokasinya di sini. Iya. Batik dari manapun ada di sini. Ya, tinggal ambil. Iya, kita ngambil izin sama yang nunggu di sini Bu Tri Kusnini kayak gitu. Kalau saya mau ambil batik yang ini mau saya promosikan boleh. Itu memang kita terbuka di sini. Siapapun yang mau promosi batik yang ada di Wastralingga itu boleh. Jadi saling menguntungkan ya. Iya, saling membantu, saling menguntungkan. Kita nggak ada istilahnya saling saing-saingan kayak gitu. Kita saling membantu. Intinya seperti itu. Setuju sih Pak kalau itu. Karena kalau kita kan udah sekarang bukan eranya lagi buat saingan ya, kita lebih baik kolaborasi hidup bareng lah. Betul. Oke, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk khususnya di batik inilah untuk generasi selanjutnya, apa harapan Bapak, terus Bapak tuh pinginnya apa sih gitu? Ya, untuk harapan saya pribadi sendiri mungkin juga teman-teman ya, semoga ya Wastralingga ini, terutama Wastralingga ini tempat berkumpulnya para pembatik yang ada di Purbalingga untuk memajang produk-produknya, pemasaran di sini. Saya harap tetap berlanjut lah, ada kelanjutannya. Nah, cuma misal ganti pemimpin, ganti bupati itu, ganti program itu, saya rasa kurang kurang tepat lah. Saya harap sih dengan keberadaannya Wastralingga ini akan tetap diuri-uri atau dibantu sama nanti istilahnya pemimpin berikutnya kayak gitu. Dan harapan kami juga pembatik Purbalingga ini tetap eksis. Oh ya. Bukan hanya yang sepuh-sepuh, nanti generasi muda juga pun tetap meminati lah. Saya harap sih ada anak-anak muda, nggak banyak sih, hanya beberapa anak muda saja
itu saya harapkan itu untuk bisa berpartisipasi untuk melestarikan batik, khususnya batik Purbalingga. batik Purbalingga. Karena batik Purbalingga itu memang sudah ada dari zaman dulu lah, dari zaman mbah-mbah kita, sesepuh-sesepuh kita, bahkan yang batik sekarang pun itu udah turunan yang kedua, ketiga, Oh, udah turun temurun itu mas. Kalau misal nggak diuri-uri, nggak ada anak muda yang tertarik dengan batik sekarang itu kan sangat ya miris ya, sangat miris. Karena generasi muda itu nantinya sebagai penerus untuk batik di Purbalingga itu sendiri, supaya tetap ada lah sampai tahun-tahun berikutnya, tahun depan, sampai biar lestari kayak gitu mas. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Jadi ini kita banyak banget cerita tentang tadi cerita Bapak sendiri, menarik juga, terus kemudian tentang batik, kemudian tentang Purbalingga, dan nanti teman-teman mau pesan, nanti kita sematkan link di bawah video kita. Jadi nanti silakan teman-teman klik aja, nanti bisa pesan langsung ke Wastralingga, bisa juga ke langsung Pak Eka ya. ya. Oke, Silakan. Oke. Terima kasih Mas Andika. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih.